Ya, halo sobat internet, kembali lagi di channel Farm Project. Video kali ini gua membahas terkait Bapak Prabowo ya, terkait Bapak Presiden yang kemarin dari hasil pidatonya itu bahwasanya dia ngomong begini, siapapun yang mengambil duit negara, koruptor, tolong untuk dikembalikan gitu ya, atau enggak dikembalikan diam-diam gitu ya. Gitu. Tapi tujuannya pasti, gue percaya bahwa Prabowo itu ya kemarin aja udah banyak ya dia nangkepin beberapa para pejabat koruptor gitu. Nah, hal ini tujuannya untuk mensejahterakan rakyat dan demi mengharumkan nama bangsa gitu ya. Karena kan ada beberapa koruptor ini kan, korupsi ini kan masih banyak yang belum terungkap ya. Kayak misalnya ya contohnya ya, contoh garis besarnya kemarin yang di pembahasan video gua yang Harun Masiku itu juga sampai saat ini masih buron gitu. Nah, untuk menanggapi hal itu gitu, kira-kira gitu ya, Bapak Prabowo rencananya akan memberantas korupsi gitu kan. Biar segala macam apa namanya sistem ya yang ada di dalamnya itu berjalan dengan lancar gitu. Ya, jadi langsung aja mari kita menanggapi dari videonya Opung Parbelak. Oke, kita style check this out. Kalian tahu kalau Bapak Prabowo itu adalah satu-satunya presiden di muka bumi ini yang paling sayang sama koruptor. Nggak percaya kalian? Ayo kita tengok dulu video ini. Dalam minggu-minggu ini, bulan-bulan ini saya dalam rangka memberi kesempatan untuk tobat. Hai para koruptor atau yang merasa pernah mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan. Tapi kembalikan dong. Nanti kita beri kesempatan. Cara mengembalikannya bisa diam-diam supaya nggak ketahuan. Mengembalikan loh ya, tapi kembalikan. Udah dengar apa katanya? Kembalikan lawang negara itu biar aku maafkan. Nanti kita bikin diam-diam. Kembalikan aja diam-diam. Betul itu Pak, biar dikembalikan diam-diam. Tapi diumumkan ya Pak siapa-siapa orangnya. Ya, itu betul. Aduh, Bapak Presidenku ini sejak bangsa ini berdiri Pak dari tahun 1945 sampai sekarang Pak, nggak pernah ada koruptor yang mau ngaku. Aduh, tapi jujur aja gue bilang sama kalian, ini multi tafsir ini ya. Jadi kalau yang pertama sebetulnya dia sedang menyindir ini ya, sedang menyindir. Dia ingin memberitahukan kepada publik ya, termasuk juga kepada orang-orang yang selama ini nyinyir sama dia ya. Dia ingin mengatakan bahwasanya aku udah nyimpan daftar-daftar nama koruptor yang bakalan ditangkap. Udah tahu dia. Dari mana tahu dia, Bung? Dia kan punya akses ke semua kementerian, semua lembaga, semua institusi. Dia punya akses, wah. Dia tinggal tanya aja sama KPK, mana orang-orang yang bermasalah. Ini. Dari partai mana aja. Pokoknya Pak, yang agak bersih ini partai putih, Pak. Partai yang satu lagi gimana? Oh, kalau yang ini Pak, paling cuma 2-3 orang, Pak. Ini yang agak songong ini. Wah, ini yang paling banyak Pak. Ikan toman. Banyak Pak. Jadi ku bilang biar tahu kalian ya. Ini Bapak Prabowo ini sudah mengantongi nama-nama koruptor sebetulnya. Jadi biar tahu kalian, selain dari kementerian, lembaga, institusi, tahu dari mana dia paling dapat banyak informasi? Dari presiden sebelumnya. Dan kurasa ini adalah tugas yang belum terselesaikan. Dari Bapak Jokowi. Makanya aku bilang ya, jadi seperti ini bagus ya. Harusnya presiden yang baru bertanya kepada presiden yang lama, siapa nama-nama daftar koruptor yang ingin diburu tapi nggak kesampaian. Supaya apa? Supaya kedepannya ya presiden yang baru itu boleh memfollow up
Kan begitu ya. Ada progres gitu, melanjutkan progres mengenai pemberantasan korupsi. Tapi ini jangan harapkan terjadi antara SBY dan Megawati. Jangan pernah harapkan SBY nanya sama Megawati. Nah, musuh bebuyutan itu. Bu, aku boleh nanya enggak, Bu? Nanya apa? Ya, mulai lagi percakapan nih ya antara Ibu Mega dan Pak SBY. Oke. Lo kok sewot ngono lo, Bu? Ya sewot lah, sampean sih menang, aku yang kalah. Bu, ini kan tahun 2004 adalah tahun kemerdekaan bagi rakyat untuk memilih. Iya kan, ini kan mereka yang pilih sendiri, Bu. Iya, tapi yang mengusahakan saya loh. Saya sudah berjuang mati-matian supaya rakyat itu memilih saya. Sampean yang kepilih. Jadi Bu sakit hati. Loro hatiku. Hatiku loro. Ya sudah Bu, yang lalu biarlah berlalu. Jangan lagi diingat-ingat Bu, jangan lagi diungkit-ungkit. Kok ndak diungkit-ungkit? Nggak diungkit-ungkit apa? Enakan sampean. Yang berjuang saya mati-matian, sampean jadi presiden. Bu, gini Bu, ya. Maksud dan maksud dan tujuan saya datang ke sini. Tujuannya apa? The point aja. Loh, saya kan tadi sudah to the point, Bu. Ibu aja yang muter-muter. Aku ndak muter-muter, Mas. Aku hanya sekedar melampiaskan perasaanku. Ibu masih kesal sama saya. Nggak cuman kesel, Mas, sakit hati aku. Sakit hati. Bayangkan, Mas, saya ingin mendobrak tahun 97-98. Ini rencananya tahun 2004. Harusnya saya yang jadi presiden. Kok jadi sampean toh? Ya udah Bu, dicoba lagi aja. Ibu ndak usah sakit hati sama saya. Ndak sakit hati karo sampean. Ditanyain kemarin jarene ndak mau ikut melu, ndak melu pemilihan presiden. Enggak taunya tiba-tiba nongol masuk bursa pemilihan presiden. Kamu tuh masih inget ndak? Kamu tuh anggota saya. Kamu tuh menteri saya. Jarene sampean ra melu. Ndak ikutan untuk ikutan capres. Enggak taunya tiba-tiba nongol. Ujung-ujung nongol jadi menteri, sekarang jadi presiden. Walah. Bu, ini sudah takdir yang di atas. Yo wes, maksud tadi sampean apa? Datang kemari itu apa? Bu, perasaan dari tadi kita muter-muternya udah jauh loh, Bu. Yo wes, langsung to the point aja. Ini Bu, jadi saya minta tolong daftar koruptor yang kemarin bermasalah, yang ada kasusnya zaman pemerintahan Ibu, minta tolong Bu ya dikasihkan sama saya. Mau? Loh kok nggak mau toh Bu? Usaha dong. Ya ini kan lagi sedang usahakan Bu, kerja. Bu, ini sudah bagian dari usaha saya, sudah bagian juga dari kerja saya. Maksudnya nanti pemberantasan korupsi itu biar lebih cepat lagi ditangani, ngono lho Bu. Sekarang gini aja, Bapak SBY, ya, Bapak jalani aja dulu. Ntar juga ketemu di jalan kok. Oh gitu ya Bu ya? Iya, ntar ketemu di jalan. Nanti kalau misalnya sampean nggak tahu selama 2 tahun ini, nanti tak kasih tahu. Lu nanti keburu kabur loh Bu, nggak tanggung jawab saya. Ibu ini sebetulnya niat bantu atau enggak sih? Sampean ini niat bantu apa ora?
Ya 50-50. Ya wes aku mulai. Ya mulai. Yang suruh kesampean datang ke sini sopo. Jadi begitulah. Sampai berakhir pembicaraan ini tidak ada titik temu. Ya, jangan harapkan ada serah terima nama-nama koruptor dari Megawati ke SBY, nggak ada itu. Tapi kalau dari dari Jokowi ke Prabowo pasti ada, yakin aku. Coba bayangkan kalian dulu, 2 bulan baru menjabat, yang ditangkap udah berapa? Udah lebih 40, belum termasuk kepala desa yang 70 dia rame-rame. 40 lebih. Secepat itu. Iya. Aku nggak percaya bisa secepat itu tanpa bantuan dari Bapak Jokowi. Makanya, ya aku nggak setuju sama yang disampaikan Adian Napitupulu mengatakan dalam sebuah talk show, yang namanya Harun Masiku itu bukan pelaku, dia itu korban. Kenapa? Ya dia itu korban dari pemerasan, bukan pelaku penyogokan, penyuapan, bukan. Lagian kenapa sih? Cuman dari kami PDIP aja yang disasar. Adian, ku bilang sama kau, kalau partai kalian disasar berarti partai kalian itu banyak pelakunya di situ. Itu aja logikanya. Nggak usah terlalu banyak kangkung genjer. Yang ini ke sana, yang sana ke sini. Gitu dia, ya. Jadi karena memang begini, ya. Ini lucu aku ngeliat orang-orang ini, ya. Sekarang mereka diobok-obok, mereka mereka ditangkap pada zaman Prabowo. Tapi yang disalahkan Jokowi. Mana orang ini kan? Aneh. Ada. Obat. Jadi Bapak Prabowo itu memang sudah komitmennya dari awal pemerintahan. Beliau mengatakan bahwasanya pemberantasan korupsi menjadi prioritas utama. Karena apa? Negara ini akan susah maju kalau ada korupsi, gitu loh ya. Jadi tenangkan kalianlah diri kalian di sana. Siap. Iya, tenangkan kalian aja. Prepare yourself. Kalau udah waktunya tertangkap dikasih tahu pun itu nanti. Jadi Bapak Prabowo menyampaikan seperti itu. Ya ini hati-hati. Bukannya bilang apa. Ya misalnya berkeliaranlah 200 koruptor. Kan begitu. 200 koruptor. Terperdayalah ini dengan kata-kata Bapak Prabowo sebanyak 20 orang. Ternyata Bapak Prabowo mengampuni, yang penting kita itu ngaku dan juga mengembalikan. Udah kita kembalikan aja. Contohnya begitu. Begitu kalian kembalikan, langsung ditanya, siapa lagi koruptor yang sangkut paut dengan kalian? Nggak ada habis-habisnya. Makanya aku bilang, ya nggak usahlah kita itu terlalu menanggapinya ini dengan letterlet gitu. Karena ini sebetulnya kiasan, ini adalah sindiran dari Bapak Prabowo, bahwasanya dia tahu ya koruptor ini, ya koruptor itu, koruptor ini, koruptor itu, koruptor ini, koruptor itu, tahu, tinggal tunggu tanggal mainnya aja masuk ke penjara. Itu dia, ya. Jadi kalau bisa dibilang, ya Bapak Prabowo ini adalah tipikal orang, ya tipikal pemimpin, ya yang melakukan segala sesuatunya itu gak dengan tangan sendiri. Ya, dia itu lebih banyak mengkomando, ya. Yang sana disuruh, sana disuruh, sana disuruh, sana disuruh, sana disuruh. Makanya gerak kerjanya cepat. Coba bayangkan kalian ya, 2 bulan, lebih dari 40 koruptor. Koruptor itu ada yang anggota dewan, ada yang kejaksaan, ada hakim, ada panitera, banyak, termasuk kepala desa. Baru zaman Bapak Prabowo inilah kepala desa banyak kali kena tangkap.
Ingat itu, makanya pemberantasan korupsi bukan cuma di atas, hati-hati sampai ke bawah. Betul. Berantas. Jangan macam-macam kita. Ya, itu dia. Dan dia juga setelah itu mengatakan apa? Ya, jangan main-main jangan main-main. Aparat penegak hukum seperti Polri dan juga TNI, jangan main-main. Yang kalian lindungi siapa? Ya, kalau yang kalian lindungi pihak lain, terima akibatnya. Saya akan bersihkan aparat. Ya, jadi biar tahu kalian, ya, ini di dalam Polri dan juga TNI ini perlu bersih-bersih ini biar tahu kalian. Karena apa? Sebagai seorang presiden, sebagai seorang panglima, beliau harus memastikan bahwasanya institusi yang dipimpinnya tidak bermasalah, kan begitu? Dan akan menjadi tanggung jawab beliau, walaupun Kepolisian Republik Indonesia dikepalai oleh Kapolri, ya, Kapolri bertanggung jawab meningkatkan tingkat kepuasan masyarakat, tapi ini juga merupakan tugas dari seorang presiden, bagaimana tingkat kepuasan dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri boleh semakin hari semakin meningkat. Oh, berarti Pung, apa ya Pung ya? Bersih-bersih. Pakai sapu Pung, pakai sapu. Cuci gudang. Berarti banyak yang bakalan dipecat. Banyak. Ini udah kecium ini. Udah kecium. Pak Prabowo, tolong dong. Kalau bisa bukan cuma yang melindungi pihak lain Pak. Kalau bisa itu yang nangkap-nangkap sembarangan di jalan itu Pak. Itu proses juga itu Pak. Kan banyak itu Pak beredar Pak, menilang tidak sesuai dengan ketentuan Pak. Ya, hai. Melakukan pungli. Oknum memang Pak, oknum tapi banyak. Itu dia. Ya, jadi kalau berbicara tentang korupsi, semua lini harus memang dibersihkan. Luar biasa. Ya, baik guys, segitu aja video dari gua. Intinya dari video ini tadi Pak Prabowo menyampaikan ya, mending segera ya para koruptor ini bertobat, kembalikan duit yang sudah kalian gunakan selama ini, kembalikan ke KPK gitu ya, atau bisa dengan secara diam-diam. Dengan secara diam-diam ini adalah sebenarnya ada istilah di balik pidatonya Bapak Prabowo ini, karena Bapak Prabowo ini sebenarnya dia udah punya nama-nama gitu ya, nama-nama yang sudah melakukan korupsi, tindak korupsi gitu. Itu sebenarnya seperti itu ya. Makanya jangan macam-macam kalian gitu ya. Kalau misal kalian makin merajalela dan makin dilanjutkan gitu ya, melakukan korupsi, ya siap-siap aja ya. Soalnya ini dalam waktu 2 bulan udah hampir 40 orang gitu ya yang ditangkap terkait korupsi ini gitu. Ya diantaranya banyak, tadi ada pejabat sampai kepala daerah pun juga ditangkap, ada ahli hukum dan sebagainya. Ya baik, dari gue itu aja. Terima kasih yang sudah menonton, jangan lupa like and subscribe. See you in the next on video, bye bye.